Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel YouTube saya Talita Almira dengan pembahasan jawaban UTS pemrograman visual. Nah, kali ini kita sudah tiba di video yang paling akhir ya, yaitu membuat prompt transaksi. Oke, langsung saja. Nah, untuk prompt penjualan sendiri tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada beberapa textbox yang dimana textboxnya ini kita tidak perlu harus mengisi secara manual, melainkan bisa dipilih atau kita hanya memasukkan data melalui textbox ID atau NRP masing-masing. Kemudian kita pilih enter, maka data tersebut akan keluar. Nah, untuk nomor peminjaman sendiri ini digunakan auto generate untuk nomor peminjaman. Nah, selain itu di sini ada data grid komponen yang akan dipinjam serta jumlah yang dipinjam. Nah, di sini ada total peminjaman komponen yang dimana setiap mahasiswa itu hanya diperbolehkan meminjam maksimal 3 komponen. Setelah itu disimpan, kemudian kita juga dapat membatalkan form ini ya apabila kita tidak ingin atau tidak jadi untuk melakukan peminjaman. Nah, oke. Pada prompt transaksi ini terdapat dua buah tabel transaksi, yaitu tabel transaksi pinjam dan detail pinjam. Oke, langsung saja. Oke, fitur-fitur pada form ini antara lain sebagai berikut. Nah, di sini ada penomoran otomatis. Penomoran otomatis bisa dilihat di sini. ID otomatis yang dimana nanti ID peminjaman akan di-generate secara otomatis dengan ID ada diawali dengan TRP, transaksi peminjaman, tanggal hari ini, serta nomor dari maksimal, ini dia, nomor maksimal transaksi terakhir, terus akan ditambahkan 1. Baik, selanjutnya itu ada user memilih peminjam atau mahasiswa menggunakan drop down. Ini dia. Ini pakai drop down terus langsung di enter, nanti keluar nama, alamat, dan nomor telepon. Yang ketiga, pengecekan stok komponen berdasarkan ID menggunakan KeyPass. Ini kita hanya perlu memasukkan komponen ID, ketika di enter maka di sini akan terlihat di jumlah pinjam jumlah stok komponen ID. Dan kita tinggal menggantinya saja, misalnya mau pinjam 1 terus akan kita ganti jumlahnya akan dipinjam 1. Oke, selanjutnya seperti saya bilang tadi, mahasiswa hanya boleh meminjam komponen maksimal 3 komponen di sini. Jika tidak, maka akan muncul ini message box atau pop-up komponen yang dipinjam telah maksimal. Pengecekan ini atau validasi ini ditambahkan pada button insert yang ini ya. Nah, selanjutnya itu kita masuk pada proses transaksi di button simpan. Nah, di simpan ini dapat dilihat kita melakukan pengecekan dulu, harus ada data mahasiswanya terlebih dahulu. Kemudian jika ada, maka langsung masuk ke sini. Else, pertama itu proses pinjam komponen masuk pada transpinjam. Nah, transpinjam ini akan menginputkan data-data transaksi pinjam. Situ ada nomor pinjam, kemudian ada tanggal peminjaman, ada jam peminjaman, terus anggota peminjam itu berapa NRP-nya, kemudian total komponen yang dipinjam berapa, ini total komponen yang dipinjam juga berapa, kemudian
petugas yang menginputkan siapa, misalnya admin atau user. Selanjutnya itu kita masuk ke ini, for as integer sama dengan 0 to data grid view underscore peminjaman dot rows dot count kurang 2. Nah, ini artinya kita dapat meminjam banyak komponen, yaitu tadi sampai maksimalnya adalah 3. Jadi di looping di sini nih, memasukkan ke tabel insert detail pinjam. Jadi di detail pinjam ini terdapat maksimal 3 buah rows atau baris. Kemudian di select di tabel komponen apakah ini masih ada stoknya atau jumlahnya masih ada. Jika masih ada, kita update lagi tabel komponennya sehingga jumlah komponen tersebut berkurang. Terdapat 2 kali transaksi ya, di trans pinjam, kemudian detail pinjam. Nah, dan untuk peminjaman sendiri, karena barang yang dipinjam akan selalu berkurang, maka di sini barang tersebut akan berkurang sesuai dengan input dari jumlah peminjaman. Setelah itu dieksekut query-nya, kemudian kembali ke kondisi awal first load, dan kemudian data telah berhasil disimpan. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah button batal. Nah, ini akan menutup form ini sendiri secara otomatis. Langsung saja kita jalankan. Start. Kita pilih file, login dengan admin, passwordnya, login, langsung ke transaksi peminjaman. Nah, ini nomor pinjamnya auto generate dengan ID-nya 10 ya terakhir, terus NRP-nya misalkan 2 ya. Dengan nama mahasiswa Almira, komponen ID-nya kita pinjam KPN coba 003, apa namanya? CMPS 09 atau Kompas. Kita misal pinjam 1 doang. Insert, kemudian KPN kita tambah lagi pemesanan 004. Kamera Brio kita pinjam 1 aja dulu. Insert, jumlah atau total peminjaman komponen juga terus bertambah. Kita coba kembali KPN 002. Arduino Mega kita pinjam 2, apakah bisa? Nah, tidak bisa karena komponen yang dipinjam telah maksimal. Karena 2 tambah 2 ini bisa dilihat 2 ditambah 2 jadinya 4 ya. Harusnya maksimalnya 3. Coba kita ganti jadi 1. Insert. Nah, masih bisa. Oke, baik. Karena sudah 3 komponen, berarti kita tidak bisa meminjam komponen lain. Kita coba untuk menyimpannya. Nah, transaksi telah berhasil disimpan. Bisa kita lihat di database. Di tabel komponen. Ini Arduino Mega berubah menjadi 3, CMPS berubah jadi 1, awalnya 2, dan kamera Brio yang awalnya 5 menjadi 4. Selain itu, kita buka yang trans pinjam. Kita select. Dapat dilihat pada transaksi ke-10 dia mahasiswa 2 atau Almira meminjam 3 buah barang, yang memasukkan datanya adalah si admin. Kita lihat kembali di detail pinjam, select lagi. Nah, di sini dapat dilihat transaksi 10, ID 10 itu ada 3. 1 KPN 02, KPN 04, dan KPN 03. Oke, ada 3, benar ya. Kembali lagi. Nah, oke, yang terakhir kita uji coba button batal. Set. Nah, maka form dari transaksi peminjaman terclose. Nah, itu dia aplikasi peminjaman komponen
yang dibuat oleh saya, Talita Almira. Jika bertanya kenapa pengembaliannya tidak dikerjakan, karena sesuai dengan soal hanya butuh 2 tabel transaksi saja, yang dimana saya pada peminjaman sudah menginclude 2 tabel transaksi. Oke, baik, kita log out dan kita quit. Itu saja dari saya, Talita Almira. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.